Qin Yichen semakin bingung tentang apa sebenarnya Little Brat ini. Sejak saat ini, dia lebih dari sekali curiga bahwa hal kecil ini tidak berpengaruh, tetapi dia tidak mengharapkannya. Saat ini, dia akan melompat keluar dan menyelamatkan nyawanya. Anda tahu, itu adalah penghancuran diri dari pusat kekuatan real estate kekaisaran. Dan, hal utama adalah pembangkit tenaga listrik penghancuran diri dengan roh bela diri fenomena surgawi. Bahkan jika dia memiliki roh bela diri naga sejati, hampir tidak mungkin untuk menghentikannya. Jika ledakan ini ditempatkan di luar, itu cukup untuk menghancurkan sebuah kota. Bahkan di dalam, ruangan batu khusus ini tertutup retakan. Jika bukan karena retakan ini, Qin Yichen bahkan meragukan apakah yang baru saja terjadi itu nyata. Kamu harus pergi dari sini secepat mungkin. Qin Yichen memandangi binatang yang sedang tidur itu, sedikit di bawah kakinya, dan meninggalkan ruang batu. Dia tidak ingin mengekspos dirinya saat ini. Terkadang menunjukkan kelemahan juga merupakan bentuk perlindungan diri. Setidaknya, para jenius yang menganggap diri mereka tinggi tidak akan terlalu menjaganya. Seperti yang diperkirakan. Dalam 1 menit setelah kepergian Qin Yichen, beberapa orang muncul di ruangan batu ini. Salah satunya adalah Qiao Linlang. Melihat situasi di ruang batu, Qiao Linlang terlihat sedikit bermartabat. Dia sangat jelas bahwa semua yang ada di dalamnya memiliki berkah dari tanda formasi, jika Anda ingin menghancurkannya, kecuali jika Anda merusak tanda formasi. Wilayah Kekaisaran. Sepertinya tidak mungkin. Setidaknya, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dan semua yang ada di ruangan batu ini menjelaskan. Di sini, pertarungan sengit baru saja terjadi. Siapa yang bertarung di sini? Qiao Linlang bergumam, pindah ke sisi. Telapak tangannya menyapu retakan. Matanya tiba-tiba memadat. Apakah itu? Fei Tian dan Yao Yu memukul di sini? Mungkin ini satu-satunya kemungkinan. Kecuali Gu Fei Tian dan Yao Yu, siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan tempat ini? Tanda seru. Tanda seru. Tentu saja, dia sama sekali tidak memikirkan tentang penghancuran diri. Terlebih lagi, saya tidak bisa memikirkannya. Itu akan menjadi martial spirit penghancur diri Xia Liang. Sepertinya aku terlambat. Dia memiliki beberapa penyesalan. Hal-hal yang bisa membuat Gu Fei Tian dan Yao Yu mengesampingkan semua pertimbangan untuk menghadapi pertarungan. Agaknya, bukanlah hal biasa. Setelah keluar dari ruang batu, dia melihat lebih dalam, dan akhirnya mundur. Karena Gu Fei Tian dan Yao Yu pergi dari sini, tidak masuk akal baginya untuk melewati bagian ini. Daripada bersaing dengan mereka, lebih baik pindah ke bagian lain. Lagi pula, ini bukan hanya bagian ini. Begitu dia melihatnya, orang-orang yang tersisa juga mundur dari lorong. Qin Yichen tidak akan pernah menyangka bahwa jejak di ruang batu akan menghalangi mereka yang datang dari belakang. Namun, Qin Yichen sendiri tidak mengetahui hal ini, sehingga dia melewati beberapa kamar batu di sepanjang jalan, dan dia tidak berhenti untuk memeriksanya. Karena inilah dia sangat stabil di sepanjang jalan. Saluran lainnya hidup. Beberapa dari mereka menemui jebakan dari berbagai institusi begitu mereka membuka ruang batu. Tentu saja, beberapa orang mendapatkan rahasia yang didambakan dan berbagai harta karun di ruang batu. Beberapa orang meninggal di institusi, dan beberapa orang kehilangan nyawanya dalam perjuangan. Berkat hidup berdampingan. Meskipun Qin Yichen kehilangan kesempatan itu, dia juga lolos dari krisis mematikan. Bagian ini tidak terlalu panjang. Sekitar setengah jam, dia sampai di ujung lorong. Menjelang akhir, kecepatan Qin Yichen melambat. Di ujung lorong, tidak ada kegelapan, tidak ada satupun cahaya. Qin Yichen tidak mengambil risiko. Dengan mata kekuatan roh di laut kesadarannya terbuka, matanya langsung dilapisi dengan cahaya ilahi, panjang dan dalam, yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Dalam kegelapan itu, seekor serigala raksasa tergeletak di tanah. Serigala raksasa ini setinggi sapi yang kuat, ditutupi bulu, hitam dan berkilau, dengan sentuhan logam, tetapi rantai besi diikatkan ke lehernya, sehingga membatasi aktivitas. Pada saat ini, serigala raksasa itu sepertinya menyadari keberadaan Qin Yichen, dan perlahan berdiri. Di mulutnya, dia juga mengeluarkan semburan humor. Tampaknya mungkin untuk bergerak menuju Qin Yichen kapan saja. Bahkan jika mereka berjauhan, Qin Yichen masih bisa merasakan momentum yang menyebar dari tubuh serigala raksasa itu. Momentum itu, dia hanya bisa merasakannya di Juling Blade of the Imperial Peak. Binatang tak menyenangkan dari Royal Peak. Wajah Qin Yichen ternyata sangat serius. Untungnya, dia berhati-hati, dan untungnya, dia sudah menyalakan mata ilahi. Jika tidak, dia masuk tanpa menyadarinya. Dia sedang berpikir tentang bagaimana menghadapi lewat sini, tapi serigala raksasa berbisik, dan dengan angin orang utan, bergerak ke arahnya. Pucat. Qin Yichen meneteskan keringat dingin, tetapi dia mendengar ketukan berantai, dan serigala raksasa itu berhenti 3 meter di depannya. Dia tidak lega. Namun, meskipun serigala raksasa tidak dapat menyakitinya sekarang,
dia harus melewati serigala raksasa untuk lewat sini. Puncak alam. Dengan kekuatannya saat ini, hampir mustahil untuk melewati serigala raksasa itu. Qin Yichen bahkan berpikir untuk berhenti, pergi ke saluran lain, dan bergandengan tangan dengan orang lain untuk lulus. Hai, serigala raksasa melolong tanpa henti. Rantai besi ditarik lurus olehnya, bergerak ke kiri dan ke kanan. Mata hijau menatap Qin Yichen, dan taring yang terlihat di sudut mulut tampak sangat dingin. Namun, mungkin karena lolongannya, ia membangunkan binatang kecil itu di atas Qin Yichen. Binatang kecil itu membuka matanya dengan samar. Lalu, dengan penampilan yang sangat tidak menyenangkan, melirik serigala raksasa itu. Saat berikutnya, serigala raksasa yang juga bergengsi itu tiba-tiba tergeletak di tanah seperti kucing jika melihat kucing, bahkan tubuhnya seperti banteng pun menggigil. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga Qin Yichen tidak bereaksi sama sekali, sehingga dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah itu? Hampir tanpa sadar, dia melihat ke arah binatang itu, tetapi menemukan bahwa binatang itu menguap dengan malas, dan terus menutup matanya dan pergi tidur. Qin Yichen tidak yakin apakah itu penyebab binatang itu, tetapi sejauh menyangkut situasi saat ini, kemungkinan ini sangat besar. Binatang buas, pembangkit tenaga listrik adalah raja. Semua binatang buas harus mengakui kesetiaan kepada Raja Binatang Buas. Inilah mengapa binatang raksasa asli bisa mendorong gelombang binatang buas. Bloodline di atas segalanya. Pada saat ini, serigala raksasa dari puncak kekaisaran ini tampaknya takut pada binatang kecil ini, dan bahkan menunjukkan sikap kesetiaan. Untuk mengkonfirmasi dugaannya, Qin Yichen mengambil langkah maju yang berani. Tanpa kecelakaan apapun, serigala raksasa itu tidak hanya tidak menyerangnya, tetapi juga tampak sedikit gemetar karena pendekatannya, dan bahkan mengeluarkan suara rengekan seperti anak anjing yang terluka.